Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala aidan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Mudah-mudahan salat isya yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat menerjemahkan rukuk dan sujud kita dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sholat sesungguhnya bukan 5 kali sehari semalam, tetapi 24 jam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sujud kita membuat kita tawakuf dalam hidup. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan takbir yang barusan kita kumandangkan membuat kita tidak pernah merasa takut kepada apapun. Karena yang besar dalam pandangan orang yang sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor induk ayam mengerami 5 telur. 3 telur ayam, yang 2-nya telur elang. 3 minggu proses pengeraman, menetaslah. Ayam keluar dari cangkangnya telur ayam, dan telur elang melahirkan anak elang. Hari ke hari, sang induk tidak menyadari kalau anaknya berbeda. Bersahabatlah dengan akrab elang dengan ayam sebagai saudara, beda ibu beda bapak. Ketika elang dan ayam menginjak usia remaja, di sore hari berjalan dan menyaksikan elang-elang lain sedang terbang tinggi. Ayam tidak pernah iri melihat elang terbang tinggi, tetapi elang yang 2 ekor tadi yang tidak bisa terbang berdecak kagum dalam dirinya, kalau saja saya bisa terbang seperti elang-elang yang di atas, alangkah bahagianya. Contoh ini saya jadikan pembuka dalam pertemuan ini. Saya berharap silakan kembangkan dengan persepsi kita masing-masing. Siapa itu ayam, siapa itu elang, apa itu ayam, apa itu elang, mengapa elang yang 2 tidak bisa terbang, mengapa yang lainnya bisa terbang. Manusia disebut manusia karena di dalamnya ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Jasmani saja tanpa rohani disebut bangkai, rohani saja tanpa jasmani disebut gentayangan. Idealnya manusia dalam menjalani hidup ini, dalam apapun halnya, harus memperlakukan sama 2 dimensi di dalam dirinya. Kapan harus melayani panggilan jasmani dan kapan harus menuruti panggilan rohani. Namun kenyataannya, karena 2 elang tadi dominasi ayam 3 ekor, dan kesehariannya selalu melihat ayam berkokok, berkotek, mengais, mematuk. Elang tercerabut dari fitrahnya. Dia tidak sadar kalau dia makhluk yang lebih tinggi dari ayam.
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa kalian tinggi sebenarnya. Harus syartinya in kuntum mu'minin, kalian menjadi tinggi, kalian menjadi terdepan, kalian menjadi terbaik in kuntum mu'minin jika kalian beriman. Kalau ayat ini secara sederhana kita pahami, kalau hari ini kita masih terkebelakang dalam pendidikan, terkebelakang dalam ekonomi, terkebelakang dalam segala hal, berarti belum sepenuhnya beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan ini bulan di mana kita seyogianya mendapatkan 3 syafaat. Syafaat Rasul insyaallah. Man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepada Nabi, insyaallah akan mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Khususan di bulan suci Ramadan, ada 2 hal yang insyaallah akan kita perebutkan sampai akhir Ramadan nanti. Kita berharap mudah-mudahan yang 2 hal ini mampu mengangkat kita, mampu mengubah orientasi kita dari sekedar yang kekinian dan disinian. Kita melihat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Kita tidak saja butuh makan dan minum, kita tidak saja butuh kawin, tapi kita makhluk yang lebih tinggi dari itu. Ali bin Abi Thalib pernah bertutur bahwa khuliqal insanu lil abad walakinnahu intaqala minad dar ila dar. Sejatinya yang disebut al-insan, manusia itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk abadi. Hanya saja untuk sampai kepada keabadian itu harus melewati halte, berpindah ke halte selanjutnya. Alhamdulillah, qadarullah kita berada di halte yang disebut dunia hari ini. Apa 2 hal itu yang ingin kita usahakan agar kita tergerak, agar kita bangkit dari sekedar tumpukan daging dan tulang yang terlalu banyak menguras pikiran kita? Padahal sejatinya kita tahu bahwa itu akan berakhir di liang lahat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa puasa dan Al-Qur'an kedua-duanya yashfa'ani yaumal qiyamah lil 'abdi, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, akan memberi syafaat kepada setiap hamba Allah. Lil 'abdi, maaf, bukan setiap manusia, lil 'abdi. Kapan? Yaumal qiyamah. Wa qala siyam, puasa berkata, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Wa qala al-Qur'an, ya Rabb, mana'tuhu an-nauma bil lail fasyafi'ni fi. Fayushfa'an. Puasa berkata, Rob, Fulan bin Fulan ini telah menghalangi dirinya dari makan dan syahwat pada siang hari. Izinkan aku pada saat ini memberi syafaat kepadanya. Al-Quran pun berkata, ya Rob, demi aku dicegahnya tidur pada malam hari untuk membacaku, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Fayushfa'an. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan puasa dan Quran untuk memberi syafaat kepada setiap hamba yang melaksanakan ibadah puasa dan sahabat Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perbedaan
Perbedaannya adalah kalau ibadah puasa kita laksanakan dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan istiqomah kepada kita semua. Pada malam pertama kebetulan saya juga sholat di sini, biasalah saya menangis dalam hati, Masya Allah, luar biasa, Islam itu banyak ternyata umat Islam. Sampai keluar, ya, bahkan sampai witir terakhir tidak ada yang bergeming. Saya hanya berdoa dalam hati, ya Allah, jadikan mereka yang hadir pada malam pertama ini terus sampai malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah ending itu lebih baik daripada permulaan? Ya, sebelum kita lanjutkan sholat tarawih malam ini, kita azamkan dalam diri kita, ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan yang kuat, anugerahkan kepada kami kesehatan badan, ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqomah, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bedanya dengan Quran, Quran baru memberi syafaat bukan kepada yang baca. Saya cuma tidak ngerti mengapa hadis ini tidak pernah disampaikan atau jarang disampaikan di mimbar. Hadis yang paling populer, man qara'al Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Madura, sama hadis itu yang disampaikan. Padahal hadis tentang Quran banyak. Satu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Ada beda di awal dengan di akhir hadis. Kalau di awalnya itu perintah Iqra, bacalah, maka yang di ujungnya adalah Quran memberi syafaat kepada sahabat, bukan kepada yang baca. Saya harus sampaikan ini karena saya berharap mudah-mudahan kita bukan sekedar membaca Quran, tapi kita menjadi sahabat Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang lagi, saya sampaikan hadis ini dengan tujuan tidak untuk mengecilkan yang baca Quran, bukan. Bagus, tingkatkan lagi dari membaca sampai kepada bersahabat dengan Quran. Quran diturunkan tujuannya bukan untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Bagaimana mungkin bisa mengamalkan kalau tidak baca? Selama baca difahami proses, baca bukan tujuan. Kesalahan fatal kita dalam Islam ini ketika menjadikan syariat itu sebagai tujuan. Salat berhenti dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum. Salam itu hanya penanda salat dalam artian syariat, salat dalam artian kehidupan sehari-hari. Zakat juga begitu, selesai seakan-akan saya terima zakatnya, selesai, belum. Itu baru penanda bahwa saya punya komitmen, bahwa saya akan terus berbagi, saya akan menghilangkan sifat pelit dalam diri saya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Kemudian ayat hadis ini diperkuat oleh Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, ay makna Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Quran tidak menyebut qira'a, tapi yatlu. Mereka membaca Quran itu dengan haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benarnya. Sekarang kita bongkar, apa sih yang disebut dengan bacaan yang sebenar-benarnya? Pada umumnya menerjemahkan bacaan yang sebenar-benarnya adalah
ketika seseorang sudah memperbaiki tahsinnya, benar makhrajnya, benar tajwidnya. Belum. Kita ingat ketika propaganda kaum kafir di Mekah ketika itu. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir Mekah mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengerin Quran ini. Wal ghaufi, di mana ada orang yang baca Quran buat gaduh padanya. La'allakum taghlibun. Insyaallah dengan begitu kamu bisa mengalahkan kaum muslimin. Ini ayat sudah diproklamirkan 14 abad yang lalu. Bukan di bacaannya, tapi apa yang dikandung oleh bacaannya. Ini yang dialihkan oleh orang kafir. Jangan umat Islam itu memperhatikan apa yang terdapat dalam ayat. Kalau itu sukses, la'allakum taghlibun, kalian pasti akan sukses mengalahkan kaum muslimin. Terbukti sampai hari ini kita tetap jadi makmum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Surah Al-Furqan ayat ke-30 Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala ar-rasul ya Rabb. Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Quran ini mahjura. Mahjura itu artinya sesuatu yang dihijrahi. Bukan hijrah ke Quran, tapi hijrah dari Quran. Walaupun baca Quran. Termasuk makna mahjura itu adalah tidak memperhatikan makna dari ayat yang dibaca, tidak memahami ayat yang dibaca, tidak mentadabburi ayat yang dibaca. Kaum muslimin, ini saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kita semua. Tidak ada kata terlambat. Berniat kita yuk di awal Ramadan ini. Jadikan kesempatan Ramadan ini untuk membuat kita lebih akrab dengan Al-Quran. Dan kita berharap targetnya bukan saja sekedar memperbaiki bacaan, tapi kita berharap mudah-mudahan kita memahami apa yang kita baca. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terlalu banyak hadis-hadis tentang Al-Quran. Namun kembali lagi, 11 bulan elang kalah, ayam yang unggul. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak sisi lain. Karena yang paling banyak menguras tenaga, pikiran dan waktu umat manusia itu adalah persoalan ke bawah. Sehingga manusia cenderung membumi terus, tidak suka untuk melihat yang lain, yang tinggi. Kita terus berandai, seandainya saya bisa terbang, padahal kita punya potensi untuk terbang itu. Seandainya saya bisa tinggi, padahal kita punya potensi untuk tinggi itu. Selama kita kembali kepada fitrah kita. Itu sebabnya Ramadan dihadirkan, tujuannya agar Idul Fitri mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Manusia mempunyai potensi yang luar biasa. Manusia makhluk spesial yang melebihi malaikat sekalipun. Yuk, kita gali potensi itu melalui Al-Quran. Kita gali potensi itu melalui puasa. Kita gali potensi itu melalui Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan sukses mencerabut segala potensi yang selama ini membuat kita hanya terpaku kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita menyadari bahwa kita di sini hanya tinggal dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Dalam sebuah hadis yang kemudian doa, saya tutup dengan dua doa ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki agama kami, perbaiki pemahaman agama kami, perbaiki pengamalan agama kami. Pengamalan harus berangkat dari pemahaman.
Selama ini Islam sudah terlalu dikerdilkan oleh berbagai macam definisi tentang Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, mencakup segala dimensi, mencakup segala hal. Islam tidak saja dilihat dari sujud dan tidak sujudnya. Mudah-mudahan Ramadan dapat membuka mata hati kita agar kita mampu melihat Islam sesuatu yang ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam sesuatu yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam itu. Dan mudah-mudahan Islam sukses membawa kita ke tempat yang tinggi itu. Amin ya rabbal alamin. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki dunia kami ya Rabb, karena kami tinggal di sini. Wa aslih lana akhiratana, perbaiki akhirat kami ya Rabb, ilaiha ma'aduna, karena kepadanya kami kembali. Orang yang menyadari bahwa akan kembali kepada Allah dan orang yang menyadari bahwa di bumi ini hanya tempat tinggal sementara untuk mencari bekal, maka insya Allah tidak akan mencintai dunia melebihi dari yang seharusnya. Mudah-mudahan puasa mengajarkan kepada kita makan tidak selamanya harus kita makan, minum tidak selamanya harus kita minum. Yang manusia bukan fisik, tetapi manusia gabungan antara jasmani dan rohani. Mudah-mudahan jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Insya Allah bulan Syawal kita berada pada peningkatan kualitas kemanusiaan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.